Baik, kami adalah kelompok 8 yang akan menjelaskan tentang manajemen keuangan dan juga akuntansi. Kelompok kami terdiri dari 3 anggota, yaitu ada Ryan William John Carman, Nika Maharani Bagis Hafizah, dan Iqbal Rakanugra. Saya sendiri, Nika Maharani Bagis Hafizah, yang akan menjelaskan tentang pengertian manajemen keuangan dan akuntansi serta fungsinya. Yang pertama ada manajemen keuangan. Manajemen keuangan yaitu adalah kegiatan perencanaan, pengelolaan, penyimpanan, serta pengendalian dana dan aset yang dimiliki suatu perusahaan. Pengelolaan keuangan harus direncanakan dengan matang agar tidak timbul masalah di kemudian hari. Keuangan dalam sebuah perusahaan menjadi fondasi yang kuat terbangunnya sebuah perusahaan. Keuangan juga bersifat sangat riskan. Jika tidak dikelola dengan baik, akan menjadi amburadul dan tentunya akan menghentikan jalannya sebuah perusahaan. Yang dimana di dalam sebuah perusahaan dibutuhkan bidang tersendiri yang mengurus bagian keuangan atau bisa disebut juga sebagai manajemen keuangan. Yang kedua ada pengertian dari akuntansi, yaitu akuntansi menyatakan bahwa kegiatan ini mencakup dari pencatatan, peringkasan, dan juga pelaporan dan analisis data keuangan. Akuntansi yang tepat memungkinkan manajemen perusahaan untuk lebih memahami keuangan bisnisnya. Hal ini agar mereka dapat secara strategis merencanakan pengeluaran masa depan untuk memaksimalkan keuntungan. Akuntansi akan memberitahu Anda apakah Anda mendapatkan untung atau tidak, berupa arus kas Anda, berapa nilai aset dan kewajiban perusahaan Anda saat ini, dan bagaimana dari bisnis Anda yang benar-benar menghasilkan uang. Di sini juga ada fungsi manajemen keuangan. Yang pertama itu ada planning, yang kedua ada budgeting, dan yang ketiga ada controlling. Yaitu yang pertama, planning. Merencanakan keuangan dalam sebuah perusahaan sangatlah penting. Perencanaan keuangan meliputi mengatur uang kas, menghitung rugi dan laba, dan merencanakan arus kas. Yang kedua ada budgeting, yang merupakan kegiatan mengalokasikan dana untuk semua keperluan perusahaan. Alokasi ini harus dilakukan seminimal mungkin dan memaksimalkan anggaran yang ada. Yang ketiga ada controlling, adalah melakukan pengontrolan atau evaluasi terhadap keuangan yang sedang berjalan. Evaluasi dilakukan untuk memperbaiki sistem keuangan perusahaan agar perusahaan dapat bertahan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya berikutnya. Saya Ryan William akan membacakan fungsi akuntansi. 1. Merekam catatan transaksi. Merekam catatan transaksi secara sistematis dan kronologis merupakan fungsi utama dari akuntansi. Rekam catatan transaksi ini kemudian dikirim ke account ledger sampai akhirnya menyiapkan akun akhir untuk mengetahui profit dan loss dari bisnis pada akhir periode akuntansi. 2. Bantu lindungi properti dan aset berharga. Semua disipasi tidak sah dari aset akan mengakibatkan sebuah bisnis mengalami kebangkrutan. Itulah sebabnya sistem akuntansi dirancang untuk melindungi properti dan aset bisnis dari pemakaian yang tak sah. 3. Mengkomunikasikan hasil. Fungsi akuntansi selanjutnya adalah untuk mengkomunikasikan hasil dan transaksi yang dicatat ke semua pihak yang tertarik pada bisnis tertentu, misalnya investor, kreditor, karyawan, kantor pemerintahan, peneliti, dan instansi lainnya. Tujuan manajemen keuangan yang pertama menjaga arus kas. Dalam sebuah perusahaan keluar masuknya uang kas harus dipantau terus agar tidak terjadi pengeluaran yang membengkak. Akibatnya bisa menyebabkan kerugian perusahaan. Uang kas biasanya dikeluarkan untuk membeli bahan baku, menggaji karyawan, dan pengeluaran yang lain. Yang kedua, memaksimalkan keuntungan. Perencanaan keuangan yang tepat akan mampu memaksimalkan keuntungan yang didapat dalam waktu jangka panjang. 3. Mengoptimalkan kekayaan perusahaan. Manajer keuangan juga harus mampu membaca pasar saham dengan memberikan pembagian laba semaksimal mungkin kepada pemegang saham. Tentunya akan meningkatkan perusahaan dan memberikan kepercayaan pemegang saham untuk terus berinvestasi di perusahaan. Tujuan akuntansi. Tujuan secara umum memberikan informasi mengenai keuangan, baik itu aktiva maupun pasif perusahaan, menyediakan informasi mengenai perubahan pada berbagai sumber ekonomi atau neto perusahaan. 2. Tujuan secara khusus. Secara khusus, tujuan akuntansi adalah menyediakan informasi dalam bentuk laporan yang membuat posisi keuangan hasil usaha dan perubahan posisi keuangan lainnya secara wajar sesuai prinsip akuntansi
terima umum atau Generally Accepted Accounting Principles. 3. Tujuan secara kualitatif, menyampaikan laporan keuangan untuk kepentingan semua pihak yang terkait dengan aktivitas perusahaan, memberikan informasi transaksi yang real time atau sesegera mungkin. Prinsip manajemen keuangan. 1. Akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban moral dan hukum yang terdapat dalam sebuah perusahaan sehingga dapat diketahui dari mana dana diperoleh, dana dipakai untuk apa saja, serta bagaimana perusahaan memakai dana tersebut. Semua pihak dan aspek di perusahaan harus tahu bagaimana dana dan wewenang itu digunakan. 2. Konsistensi. Sistem keuangan perusahaan harus dilakukan secara konsisten, bukan berarti perusahaan tidak boleh mengganti sistem yang sudah berjalan. Tetapi dengan adanya pergantian tersebut menandakan adanya penggunaan dana yang tidak stabil. 3. Pengelolaan. Perusahaan harus bisa mengelola keuangan perusahaan dengan tepat. Perusahaan harus bisa menjamin bahwa dana yang telah dianggarkan dapat digunakan sesuai dengan tujuan dan rencana keuangan yang telah dibuat sebelumnya. Prinsip akuntansi. 1. Prinsip pendapatan. Prinsip ini mendefinisikan titik waktu ketika pemegang buku dapat mencatat transaksi sebagai pendapatan di pembukuan. Prinsip pendapatan menyatakan bahwa mendapatkan untuk bisnis diperoleh dan dicatat pada titik perjualan. 2. Prinsip biaya. Prinsip ini mendefinisikan titik waktu di mana pemegang buku dapat mencatat transaksi sebagai biaya dalam pembukuan. Prinsip biaya atau prinsip pengakuan biaya menyatakan bahwa biaya terjadi pada saat bisnis menerima barang atau jasa dari entitas lain. 3. Prinsip objektivitas. Prinsip objektivitas menyatakan bahwa Anda harus menggunakan hanya data faktual dan dapat diverifikasi dalam buku, bukan pengukuran nilai yang subjektif. Bahkan jika data subjektif tampaknya lebih baik daripada data yang dapat diverifikasi. Data yang dapat diverifikasi harus selalu digunakan. Kesimpulan manajemen keuangan mengatur keuangan perusahaan tidak sesulit yang dibayangkan. Yang terpenting dalam manajemen keuangan di sebuah perusahaan adalah transparansi dan kejujuran. Mengingat masalah keuangan dalam sebuah perusahaan sangat rentan dengan manipulasi, untuk itu lakukan tips-tips yang telah dibahas tadi dengan sebaik-baiknya. Kesimpulan akuntansi sendiri adalah sistem informasi yang mengakui, mencatat, dan mengomunikasikan peristiwa moneter dari suatu entitas ekonomi. Ini mengacu pada proses mengidentifikasi, mengukur, dan mengkomunikasikan informasi ekonomi untuk memungkinkan penilaian dan keputusan yang tepat oleh pengguna informasi. Di dunia yang terus berubah ini, kehidupan manusia juga berubah. Ini adalah daftar pustaka. Demikian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.